Tetapi nasib Polri, eksistensi Polri, posisi Polri, kedudukan Polri tidak ditentukan oleh Kapolri, tapi ditentukan oleh undang-undang. Undang-undang yang menentukan Polri berada di mana. Mas, ini tadi udah beres ya tadi soal bapak-bapak itu ya. Semoga Udah dua nih. udah dua. Jambret, udah. Tukang kue, udah. Sekarang soal aksi heroik Pak Kapolri kemarin di Komisi 3 DPR. Sepengalaman kita ya, belum pernah ada Kapolri yang seheroik itu membela institusinya. Bahkan dia bilang sampai titik darah penghabisan. Untuk semua jajaran memperjuangkan bahwa Polri harus berada di bawah Presiden. Bagaimana Mas Reza melihat ini? Sementara proses reformasi Polri, ada timnya kan tuh, itu masih berlangsung. Dan ini masih wacana juga, tapi Pak Kapolri sudah menegaskan itu di depan anggota Dewan yang terhormat dan diberi applause yang luar biasa. Ada satu persoalan yang saya tangkap sangat mendasar justru pada anggota DPR. Bahwa kenapa kalimat yang menurut saya offside itu disambut dengan tepuk tangan. Menurut saya DPR, Komisi 3 DPR semestinya memberikan peringatan kepada Kapolri untuk tidak mengeluarkan kalimat semacam itu. Kenapa? Anggaplah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo punya keinginan Polri tetap harus berada di bawah Presiden. Tetapi nasib Polri, eksistensi Polri, posisi Polri, kedudukan Polri tidak ditentukan oleh Kapolri, tapi ditentukan oleh undang-undang. Undang-undang yang menentukan Polri berada di mana. Yang menyusun undang-undang siapa? Eksekutif sama DPR dan pemerintah. Itu artinya Kapolri secara normatif harus mengatakan begini. Kalaulah kalimat itu ingin dikatakan, sebetulnya saya berharap Polri tetap berada di bawah langsung oleh Presiden. Tetapi walau bagaimanapun, institusi kami menghormati keputusan yang diambil oleh DPR dan pemerintah. Seandainya DPR dan pemerintah memutuskan bahwa kami harus berada di bawah kementerian, dan keputusan itu tercantum dalam Undang-Undang Polri, berarti mengubah Undang-Undang Polri, kami akan menghormati itu. Semestinya begitu. Cakep tuh kalimatnya. Kalau hanya berhenti, saya ingin Polri tetap langsung berada di bawah Presiden. Dan saya minta jajaran untuk memperjuangkan itu sampai titik darah penghabisan, memunculkan kesan Polri di bawah Kapolri Jenderal Listio Sigit akan melakukan pembangkangan, bahkan pemberontakan terhadap siapapun yang bertolak belakang dengan keinginan saya. Termasuk DPR dan pemerintah sekalipun. Serem banget ya. Loh, itu konsekuensi dari kalimat semacam itu. Makanya tadi saya katakan kalimat itu offside. Sayangnya DPR tidak cukup peka menangkap adanya kalimat yang sudah keluar garis semacam itu. Mungkin DPR nggak punya VAR kali. Harusnya itu lihat VAR dulu. Pak Kapolri. Oh ya, stop dulu ya, stop dulu. Pak Habibur Rahman nih. Iya. Lihat VAR dulu. Dia balik lagi. Oke. Kartu kuning, Setelah kartu merah. VAR, kita lihat, kita putuskan bahwa ucapan Kapolri lanjut. Iya. Kalimat Kapolri itu adalah kalimat yang mengesampingkan undang-undang. Bahwa seolah-olah sekali lagi nasib Polri, kedudukan Polri, posisi Polri adalah ditentukan oleh Polri. Nggak bisa. Kenapa Pak Listio mengungkapkan kalimat itu? Apakah memang itu di alam bawah sadar dia bahwa selama ini memang polisi ya superior? Saya pinjam mulut orang nih ya. Saya menerima sekian banyak WhatsApp dari berbagai macam institusi yang penilaiannya seragam. Penilaiannya seragam. Ada yang menggunakan kosakata arogan, ada yang menggunakan kosakata pongah. Itulah yang semua yang saya terima esensinya seperti itu. Tetapi begini, akhirnya kan saya akan mikir. Ini ada perbedaan kayaknya nih antara dinamika di ruang sidang dengan dinamika di luar ruang sidang Komisi 3. Lantas tanda petik siapa gerangan yang semestinya menengahi itu semua? Iya. Siapa?
Presiden. Presiden. Nah, kalau kita posisikan presiden sebagai pihak yang akan menengahi itu, kesenjangan antara di dalam ruang rapat dan luar rapat itu harus ditengahi. Menurut Mbak Zila dan Mas Gaib, presiden melakukan apa sebaiknya? Ya kita. Ya. Ya. Kira-kira kan tadi menyebut presiden Iya, harus presiden. menengahi. Salah jemput kita deh. Dijebak lagi. Jadi pertanyaannya. ekspektasi Mas Gaib apa terhadap presiden? Presiden akan melakukan apa? Ya, Tetap. Presiden akan memanggil Pak Listio. Iya. Untuk Ya, Pak Sigit. ya, Sorry ya Pak Sigit ya. ya. Harusnya jangan ngomong kayak gitu. Iya. Maaf, nanti restoratif justice dong. Sorry kan. Oh iya, benar. Saya tidak akan mengulangi perbuatan saya. Saya menyesali perbuatan saya. Enggak, itu bercanda. Lanjut. Nah, jadi biar itu diputuskan nanti, karena kan tim reformasi hukum Iya. masih Masih terus berjalan. berjalan. Komisi Percepatan Reformasi Reformasi Polri. Polri, yang anggotanya banyak Tokoh-tokoh dari Kapolri Polri juga, ya. mantan Kapolri, sama Pak Mahfud dan Pak Ya. Jimli Sidiki. Iya. Ya paling gitu aja. Tunggu, sabar aja dulu. Seberapa yakin Mas Gaib Presiden akan memanggil Kapolri lalu menyampaikan kalimat itu? 50-50 apa phone a friend? Iya. 50-50. 50-50. 50-50 mah aman. Nggak boleh 50-50. Nggak boleh 50-50. Nggak boleh 50. Berapa? Oke, Forman. Karena Pak Presiden banyak urusan ya. Dan kita tahu dia kan mikirin negara ini udah kayak apa ya, mikirin rakyat. 60-40 lah. 60. 60 dia akan manggil, Manggil. 40 dia akan diemin aja dulu. Oke. Menyerahkan Pak Dasko, tolong diurus. Saya punya pengharapan seperti itu. Saya punya pengharapan seperti itu. Tapi imajinasi yang muncul di kepala saya bertolak belakang dengan itu. Dasarnya dulu dong. Dasarnya dulu kenapa? Kok saya tidak begitu yakin gitu ya. Paling tidak ada tiga prediktor, 3 alasan. Kenapa saya meramal bahwa Presiden tidak akan menengahi itu sebagaimana keinginan Mas Gaib. Pertama, sekian banyak kaum cendekia kan membuat analisis, sinyalemen lah paling tidak. Walaupun saya juga tidak bisa mengecek kebenarannya. Katanya Pilpres 2024 itu kan juga diwarnai dengan pemanfaatan alat negara untuk Yeah. kepentingan politik praktis. Kalau sinyalemen itu benar adanya, maka kita paham lah ada politik balas budi yang Yeah. harus dibayar. Satu itu. Yang kedua, ingat tidak, hanya beberapa jenak setelah dari Mabes Polri mengeluarkan Perpol nomor 10 tahun 2025 tentang penempatan personil Polri di sekian banyak kementerian lembaga, apa kata Pak Mahfud? Inkonstitusional. Ya. Bukan hanya Pak Mahfud sesungguhnya mengatakan itu. Banyak. Banyak. Tapi Mas Gaib, apalagi sebagai orang media dan juga Mbak Zila, pernah tidak menangkap data, menangkap berita, menangkap informasi bahwa Presiden memanggil Kapolri karena sudah mengeluarkan? ada. Tidak ada ya? Nggak ada. Oke, 2. Yang ketiga, Presiden menyatakan membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri. Beberapa jam berselang dari Mabes Polri juga keluar komisi serupa. Ya. Kita ingin memaknai apa ini sesungguhnya? Tidak cukupkah Presiden membentuk komisi dan memberikan kesempatan kepada komisi untuk bekerja? Tidak cukupkah? Oke, 3 ya. Oh, 3 kan tadi? Sebenarnya ada satu lagi. Apa? Oke. Berarti itu dikoreksi 4. 4 berarti. 4 begini. Mungkin kalau yang ketiga ada sebelum keempat, Iya. mungkin Polri menerapkan istilah fastabiqul khairat. Apa itu? Berlomba-lomba dalam kebaikan reformasi. Oke, boleh semacam itu. Tapi sekali lagi, tidak cukupkah? Gitu. Kenapa saya Kapolri harus berlomba-lomba dengan presiden saya? Kan nggak masuk akal juga. Iya betul. Padahal kepengenannya di bawah presiden kan. Nah itu poin bagus tuh. Nomor 4. Sekian bulan silam, kalau saya nggak salah Januari atau Februari, Presiden dari podium pada saat rapat TNI Polri mengatakan salah satu ciri negara gagal adalah Polri yang gagal, polisi yang gagal, dan tentara yang juga gagal. Saya mulai menangkap ada sinyal-sinyal positif nih. Polisi ingin melakukan pembenahan. Nah, beberapa waktu kemudian Presiden membentuk Komisi Percepatan Reformasi Hukum. Membumbung harapan saya. Betul, Presiden merealisasikan Ucapannya. janjinya. Segendang sepenarian dengan ekspektasi masyarakat luas. Tapi begitu melihat komposisi keanggotaan komisi tersebut, saya membahasakannya begini.
ada nama-nama anggota yang memupuk harapan, ada anggota yang memupus harapan. Memupus ya. Iya. Saya jadi membayangkan komposisi ini justru mencerminkan sikap ambivalennya presiden, sikap mendua presiden. Dari 4 situasi yang saya sebut barusan itu, izinkan saya untuk tidak yakin Mas Gaib. Saya menduga keinginan Mas Gaib itu tidak akan terrealisasi. Artinya kalau di ruang rapat Komisi 3 DPR RI bertepuk tangan, perkiraan saya di istana juga bertepuk tangan. Tidak ada perubahan. Iya. Jadi via valen ya tadi. Via Valen. Ambivalen. 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 Langsung bikin logo Via Valen. Ya status quo lah. Yes. Status quo. Ya, jadi Status quo. 50-50 dong berarti kan. Ya. Oh enggak, Nggak, saya tidak tapi yakin. Oh nggak yakin ya. Berarti ya hampir 100%. Kita berharap 60-40. Iya. Betul ya, saya berharap begitu. Tapi ya saya tidak yakin juga presiden akan menengahi situasi ini. Nah, kita kan berharap nih tim percepatan reformasi hukum kan udah melakukan pekerjaan nih. Iya, sedang. Semua udah dipanggil. Iya. Jadi teman-teman asosiasi media juga dipanggil. Asosiasi semua tuh udah dipanggil. Nah, tapi kita belum tahu bagaimana prosesnya udah sampai mana dan apa yang dirumuskan juga kayaknya masih kalem-kalem aja. Dengan komposisi keanggotaan sebagian memupuk harapan dan sebagian memupus harapan, maka perkiraan saya rekomendasi yang dikeluarkan adalah rekomendasi yang sebenarnya kompromistis juga. Tidak sungguh-sungguh dengan itikat satu, yaitu meningkatkan performa Polri, tidak, tapi 50-50. Jadi kompromistis, itu satu. Dan yang kedua, Jenderal Listio Sigit ini adalah salah satu anggota komisi loh. Iya. Dan kita tahu dong, di institusi kepolisian itu ada yang namanya Lepri de Corps kan, jiwa korsa kan. Artinya apa? Rasa persaudaranya tinggi kan. Nah di situ ada berapa mantan Polri? Hampir mayoritas. Nah absen saja lah ya. Ya. Ada Jenderal Tito Karnavian, Jenderal Idam Aziz, Jenderal Badrodin Haiti, Jenderal Ahmad Doviri, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dengan Lepri de Corps yang mereka punya, tambah sekian banyak orang yang lepasan ini, situasinya akan menghegemoni tidak? Iya. Nah, ya. Kalau misalnya dipakai suara terbanyak ya pasti kalah lah Pak Mahfud dan Pak Iya. Jimli ya. Jadi ya saya menduga hasil kerja Komisi Percepatan Reformasi Polri itu akan mirip nasibnya dengan hasil kerja Komisi Percepatan Reformasi Hukum tahun 2023. Nggak salah Mas, negara ini pernah membentuk komisi serupa Mbak. Komisi Percepatan Reformasi Hukum. Di dalamnya juga ada rekomendasi tentang pembenahan terhadap institusi Polri. Iya. Tapi setelah rekomendasi jadi diapakan? Ada. Namanya juga rekomendasi. Iya. Bisa dijalankan bisa enggak kan? Iya. Itu yang menyusun siapa? Pimpinan siapa? Pak Mahfud. Pak Mahfud. Pak Mahfud sekarang juga ada di komisi. Padahal Pak Mahfud masih jadi Menko waktu itu. Oh, dia Iya. Menko, punya power. Punya power. Punya power. Tapi ternyata apa boleh buat lah ya. Ternyata hasil kerjanya juga menjadi sebuah dokumen negara saja barangkali. Nah, Komisi Percepatan Reformasi Polri pun menurut saya akan hasilnya kurang lebih sama. Buat apa kalau itu? Buat apa kalau gitu? Iya. Sejak 0 km sebenarnya saya pertanyakan itu. Ya, karena kalau sejujurnya bagi saya, kalau kita menyimak media, kemudian melakukan sosial media monitoring, mengikuti diskusi-diskusi tentang Polri, kita sudah cukup banyak kok informasi. Sudah punya data memadai kok untuk menyusun daftar apa yang kiranya patut dilakukan oleh Presiden. Ya, jangan sampai tim itu hanya dibentuk untuk membuat masyarakat senang dan tenang aja dulu. Benar. Gitu. Bahwa akan ada rencana reformasi, tapi setelah itu ya udah begitu aja gitu. Sebenarnya buat masyarakat sih lebih ingin ada perubahan mendasar. Bahwa ada kasus ditangani dengan cepat. Iya. Terus Iya, masyarakat termasuk- tidak takut untuk melapor. Yes. Kita kan harus sepakat ya, kita juga nggak bisa hidup tentram tanpa polisi. Iya. Kita ingin polisi kerja yang baik kan Yes. begitu kan. Tapi ya pembentukan komisi itu kan merupakan, bahkan Presiden sendiri mengakui ini Polri punya masalah besar, makanya saya membentuk komisi. Iya. Tapi sayangnya komposisinya ternyata merupakan anti klimaks juga, itu menurut saya. Oke, kita tunggu bagaimana hasilnya. Nanti apapun yang diambil dari urusan reformasi Polri, nanti kita akan lihat. Mungkin kita nanti akan putar lagi
omongan Mas Reza ini. Mas Reza. Terkait dengan informasi paling nanti ya. Waktu yang akan membuktikan. Oke. Oke. Mas Baik, Reza, terima kasih terima banyak. kasih banyak. Terima kasih ya. Dibikin terang tuh narasumbernya tuh kompeten dan kredibel. Kan lagi. Jadi bisa dipertanggungjawabkan di hadapan publik. Itu dia makanya telah bikin terang ya. Lagi Mas ya. Terima kasih Mas Reza, terima kasih banyak. Dan itu dia tadi bikin terang. Semoga kita bisa ketemu lagi di bikin terang selanjutnya. Bye bye. Bye bye. Thank you. Thank you.